Spotlight.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, insyaallah. Kayaknya kurang pengunjung ini. Sudah berapa orang? Masih 3 orang kayaknya, baru 3 orang. Ustaz. Dua, tiga Baru orang. 3 orang peserta ini, Ustaz. Kita tunggu-tunggu dulu sebentar saja. Ya, ditunggu yang lain dulu. Tapak merah kuisku saya. Sudah setengah 5. Saya bilang saya punya kuis tapak merah. Ada kurang ini, kurang jeli. Kurang jelimet. Lama-lama habis pesertanya ini. Kayaknya banyak yang terlambat masuk kelas ini, keasikan libur. Mungkin masih berduka dengan pemboikotan kemarin barangkali itu ya. Jadi peserta ini baru 3 ini. Yang ada ini Aswar 2, Sarman. Lebih sama banyaknya. Atau kita mulai saja. Ya, sama apa Ji? Ryan. Umi, Sepertinya tidak ada penampingnya Ustaz ini videonya. Saya pakai 3. Masya Allah. Luar biasa. Ustaz Yusuf temani. Ustaz. Dekat Ji. Dekat sebelah dinding Ji. Iya, kita yang menyeberang. Mana kita?
Tidak ada juga Bang Ustaz Arman. Kita mulai saja ya. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyah lughatal qur'ani wa lughata ahlil jannah wa lughatal lati ursila biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatan wa salaman ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran kita di kuliah baca kitab. Nah, sebagaimana biasa, insya Allah pada hari ini kita akan melakukan 3 sesi. Sesi yang pertama adalah penjelasan tentang jawaban dari pertanyaan yang sudah dibagikan. Yang kedua, insya Allah di bagian akhir di modulnya ada ada latihan, ada tadribat. Insya Allah itu akan dibahas. Kemudian di akhir nanti kita akan baca satu paragraf dalam buku Nizamul Islam. Saya tanpa memperpanjang waktu, sebelumnya saya mohon maaf karena host yang biasa mengisi ini lagi ada keperluan mendadak yang lebih penting. Makanya insya Allah hari ini host sekaligus yang mengisi, jadi merangkap. Masya Allah. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini akan memberikan sedikit demi sedikit, ibarat kita naik tangga, sudah naik tangga satu persatu. Untuk apa? Untuk sampai di tempat di mana kita semua insya Allah bisa membaca kitab, di mana kita semua insya Allah bisa memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Nah, karena tiap-tiap pertemuan ini ada semuanya itu berjenjang. Jadi satu tingkat ke tingkat kayak anak tangga. Dan itu nantinya akan memberikan sebuah gambaran dan memberikan saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dengan adanya kita senantiasa mengisi. Insya Allah kalau setelah pertemuan yang ke-16 nanti itu sekira mungkin sekitar ada 80 sampai 90%. 80 sampai 90% itu insya Allah ada di dalam pelajaran kita dan itu diaplikasikan ke dalam kitab. Nah, maka nanti kalau setelah selesai 16 kali pertemuan, mungkin ada pertemuan lagi nantinya, pertemuan untuk yang sering ikut. Jadi kita baca satu buku. Kita baca satu buku, nanti gantian membaca. Satu kalimat dengan apa? Dengan mengaplikasikan apa yang telah kita sama-sama pelajari sebelum nantinya masuk ke jenjang selanjutnya. Nah, karena ini perlunya, apakah nanti kita baca takatul atau kita baca mafahim atau kita baca yang lebih enak sebenarnya bahasanya itu di agak bagus, agak mudah bahasanya di syakhsiyah. Syakhsiyah jilid 1 sama syakhsiyah jilid 2. Nah, nanti karena di syakhsiyah ini antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain antara satu bab dengan bab yang lain berbeda. Makanya akan memberikan pemahaman tersendiri nantinya. Mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan. Jadi saya lihat dari hasil jawaban daripada soal yang telah diberikan itu bervariasi. Bervariasi. Ada yang tapi secara umum semuanya oke, semuanya benar.
Cuma ada sedikit mungkin nyempil-nyempil, lagi tidak konsentrasi atau apa namanya, atau lagi dalam perjalanan mengisi. Makanya mungkin kadang mau mengisi A ternyata diisi B. Oke, kita lanjut. Sebentar saya pindah dulu. Apa merah saya? Ustaz Yusuf nyebrang Maki. Tekan dulu di sini. Oke. Ribut ya, dari ribut di. Jadi di sini saya lihat Bapak, agensi, khusus agensi. ribut ya. Enggak Ji. Ada yang perlu dimutar, hanya sasasrul kayaknya itu belum. Mas, maaf, Ustaz. Kenapa? Ya sudah Pak Ustaz, sudah. Bagus. Bagus. Oke. Untuk yang pertama, jadi soal pertama, berikut ini yang termasuk dalam isim ma'rifah kecuali. Jadi ada 9 orang yang benar. Ada 7 orang yang benar dari 9 penanggap, 2 orang yang kurang tepat. Jadi di sini ada kata kecualinya. Kayaknya kata kecualinya tidak terlalu diperhatikan. Yang pertama, nakirah tambah alif lam. Nah, itu ada yang jawab 2 orang. Yang kedua nama waktu. Yang ketiga nama tempat. D nama orang. Nah, perlu diperhatikan di sini. Dalam isim ma'rifah, kita di dalam video telah kita pelajari bahwasanya isim ma'rifah itu adalah nakira tambah alif lam. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Kemudian ada juga nama tempat dan nama orang. Nah, nama tempat dan nama orang. Adapun nama waktu itu tidak masuk dalam isim ma'rifah. Kenapa nama tempat dan nama orang masuk dalam ma'rifah meskipun dia adalah nama yang tidak beralif lam? Nah, contohnya Makkah. Makkah beralif lam atau tidak? Tidak. Makassar beralif lam atau tidak? Tidak. Ada nama orang yang namanya Fatih. Ternyata ada nama orang yang namanya Muhammad. Ada nama orang namanya misalnya anggaplah Fatih, Muhammad Fatih. Atau kemudian ini nama orang, nama tempat seperti Makkah, seperti Sufin. Nah, seperti Sufin. Semua tidak ada alif lamnya. Kenapa yang tidak ada alif lamnya ini kita katakan juga ma'rifah? Kan kemarin kita telah mempelajari bahwasannya namanya ma'rifah adalah isim yang menunjukkan makna yang tertentu. Sedangkan kalau nama orang dan nama tempat pasti sudah tertentu. Nah, kalau nama orang dan nama tempat pasti sudah tertentu. Makanya tidak perlu lagi diberi alif lam. Kalau dia adalah nama orang, maka kita mengatakan bahwasanya ma'rifah. Adapun nama waktu, nah, nama waktu seperti apa? Waktu seperti sabah, masa. Ini nama waktu semua. Maghrib, Isya, dan lain sebagainya. Ini nama waktu. Sabahun. Ini nama waktu. Ini menjadi nakirah atau seperti ini atau masaun. Nah, dia nakirah dan akan menjadi ma'rifah ketika ditambah dengan alif lam menjadi as-sabahu. Jadi itu yang pertama. Nah, saya kira ini cuma tidak diperhatikan mungkin alif lamnya, kecualinya. Makanya jawabannya kurang tepat.
Yang kedua, Muhammad Al-Fatih. Cara menerjemahkannya bagaimana? Jadi kemarin kita telah mempelajari bagaimana caranya menerjemahkan Muhammad Al-Fatih. Pertama, ini adalah tarkib man'ut dan na'at. Muhammadun Al-Fatih. Kenapa kita mengatakan ini man'ut dan na'at? Ini kalau di identifikasi 4 hal. Yang pertama, dari segi nau dia mudzakkar. Yang kedua, dari segi adad dia mufrad. Kemudian 3 ma'rifah, 4 marfu'. Kalau dhammah kan marfu' atau dhammah, anggaplah kita mengatakan dhammah. Nah, ini sama, mudzakkar, mufrad, ma'rifah, dan dhammah. Artinya apa? Terjadi kesesuaian sempurna antara keduanya. Meskipun ini tidak beralif lam, akan tapi dia adalah ismu syakhs, nama orang. Nah, makanya karena dia adalah sudah ma'rifah, maka cara menerjemahkannya adalah Muhammad, seorang yang bernama Muhammad. Nah, seorang yang bernama Muhammad, sang penakluk itu atau yang menjadi penakluk itu. Jadi itunya di belakang. Kenapa itunya di belakang? Itu menunjukkan bahwasanya ma'rifahnya itu pada 2 hal ini. Ma'rifahnya pada 2 hal ini. Kalau kita cuma mengatakan Muhammad itu adalah penakluk, nah berarti itu kalau Muhammad itu Muhammad yang itu adalah penakluk, berarti seperti ini ininya. Muhammad itu adalah penakluk, nah, maka Muhammadun Fatih. Muhammadun Fatih. Sedangkan yang kita ini adalah Muhammad Al-Fatih. Nah, sama seperti yang lain. Nah, misalnya Abi Dzar Ar-Razi, ya kan? Ammar Al-Fatih, semuanya seperti itu. Jadi yang ada nama depannya kemudian diberikan nama belakang seperti ini, maka ini namanya sifat, mensifati ke ini. Makanya ini biasanya laqab. Kalau di belakang ini laqab. Nah, jadi nama. Kalau nama kan misalnya Abu siapa? Abu Abdullah misalnya. Ya, kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, jadi ini nama, ini namanya, ini sifatnya. Nah, sifat ini kadang menjadi lakab terhadap orang tersebut, seperti Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini sebagai sifat terhadap Abu Bakar, karena Abu Bakar ini adalah ma'rifah, nama orang, ini juga harus ma'rifah. Maka artinya ini adalah Abu Bakar yang sifatnya selalu membenarkan itu. Abu Bakar, kalau kita menerjemahkan, Abu Bakar yang sifatnya selalu membenarkan itu. Jadi yang benar adalah yang Muhammad yang penakluk itu. Bukan Muhammad yang itu penakluk. Muhammad itu yang penakluk. Muhammad itu penakluk. Oke? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sudah banyak benar tadi. Ada 7 orang benar dari 9. Nah, kemudian man'ut yang ada 2 na'atnya adalah man'ut yang ada 2 na'atnya. Apa itu? Khalid, al-mujtahidu, al-makhiru. Khalid itu ya. Oh, Muhammad al-mujtahidul mahir. Oke. Sekarang kita cari yang dua
man'ut dan na'atnya. Jadi di sini yang menjawab ada Muhammad al-Mahiru talibun. Muhammad al-Mahiru talibun. Tadi yang menjawab Muhammad al-Mujtahidu al-Mahiru. Yang mana di antara kedua jumlah ini yang memiliki dua na'tun? Diperhatikan semua, ya kan? Kemarin sudah ketika membaca bisa semua mengidentifikasi na'tun man'ut. Nah, di sini yang menjadi na'tun man'utnya dua adalah kalimat kedua. Kenapa? Ini ma'rifah, ma'rifah, ma'rifah. Yang di atas bagaimana? Yang di atas ma'rifah, ma'rifah, nakirah. Ma'rifah, nakirah. Jadi ini adalah mubtada. Nah, kemudian ini na'tun. Dan ini adalah khabar. Kalau di bawah tidak ada kabarnya. Tapi inilah yang ditanyakan. Karena kenapa? Karena dua. Dua yang mana dua na'tunnya. Nah, cara menerjemahkan yang ini, yang pertama, Muhammad al-Mahiru talibun. Muhammad yang mahir itu seorang pelajar. Muhammad yang mahir itu seorang pelajar. Nah, kalau ini Muhammad yang bersungguh-sungguh itu, yang mahir itu, Muhammad yang bersungguh-sungguh lagi mahir itu. Nah, Muhammad yang bersungguh-sungguh lagi mahir itu. Jadi yang kedua. Nah, karena kita lihat, nah, ini sama-sama ma'rifah, ma'rifah, dan ma'rifah. Nah, kemarin kita mempelajari bahwasanya bedanya antara tarkib mubtada khabar dan tarkib man'ut dan na'at adalah kalau mubtada khabar biasanya, jadi tidak semuanya, biasanya dimulai dengan ma'rifah kemudian khabarnya nakirah. Kalau dia ma'rifah semua biasanya yang setelahnya itu adalah man'ut, na'tun terhadap man'ut yang pertama. Kemudian selanjutnya berikut ini adalah man'ut dan na'at kecuali. Ini bervariasi. Berikut ini yang menjadi man'ut dan na'at kecuali. Yang pertama, Ahmad Al-Ghazi. Dan kedua, Ar-Rijalu As-Salihuna. Yang ketiga, Rajulun Salihun. Yang keempat, Ahmad Ghazi. Dari sini kita sudah bisa melihat, ya kan? Yang pertama, kita lihat semuanya sudah sesuai dengan dari segi nau dan dari segi adat. Nah, sekarang kita periksa yang ketiga dari nakirah dan ma'rifahnya. Ini Ahmad ma'rifah atau nakirah? Dia ma'rifah. Kenapa? Karena dia adalah nama orang. Jadi ma'rifah kita sudah ada tiga. Ada tiga ma'rifah kita. Nakirah, tambah alif lam, nama orang, dan nama tempat. Nah, ini ma'rifah. Al-Ghazi ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Karena dia beralif lam. Ar-Rijalu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Karena ya ini ma'rifah dan ini ma'rifah. Nah, Ar-Rijalu ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Karena beralif lam. As-Salihuna dia ma'rifah. Karena beralif lam. Rajulun salihun, rajulun nakirah. Nakirah. Salihun nakirah. Oke.
sama-sama nakira. Berarti dia juga adalah na'tul man'ut. Nah, Ahmad dia adalah ma'rifah. Ya kan? Ghazi ini nakira atau ma'rifah? Dia adalah nakira. Nah, dari identifikasi secara cepat, kita dapatkan bahwa 3 contoh yang pertama terjadi kesesuaian. Sini ma'rifah, Ahmad Al-Ghazi, Ahmad sang petarung atau sang yang suka yang sering berperang. Ahmad yang sering berperang, petarung atau yang sering masuk dalam peperangan. Al-Ghazi. Cuma kalau Al-Ghazwa dari sini, Ghazwatun, itu adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Oke, lanjut. Ma'rifah. Oke. Ahmad yang yang petarung itu. Nah, kemudian ar-rijalus salihuna, para lelaki yang saleh itu. Oke, ma'rifah. Rajulun salihun, seorang lelaki yang saleh. Seorang laki-laki yang saleh. Nah, ini yang banyak jawab. Ahmad Al-Ghazi ini kecuali berarti yang salah. Ahmad Al-Ghazi ma'rifah nakirah. Oke. Selanjutnya, kata talibun pada kalimat di bawah ini kedudukannya dalam susunan tata bahasa Arab adalah al-muhandisu, al-jadidu, talibun, mujtahidun. Al-muhandisul jadidu, talibun, mujtahidun. Oke. Nah, ini adalah versi lengkap yang sudah kita pelajari, yaitu mubtada khabar dan na'tu man'ut. Mubtada khabar, na'tu man'ut. Nah, di sini kalau kita hilangkan al-jadidu dan mujtahidun menjadi al-muhandisu talibun. Yang berarti apa? Yang berarti bahwasannya muhandis itu, insinyur itu adalah seorang pelajar atau seorang santri. Nah, al-jadidu, jadi muhandis ini adalah mubtada. Karena mubtada karena dia adalah ma'rifah di awal kalimat. Ma'rifah di awal kalimat. Kemudian ini adalah na'tun. Na'tun terhadap al-muhandis. Kenapa terjadi kesesuaian sempurna? Ya. Lihat ini, ternyata ini tidak ada alif lamnya, bukan nakirah, makanya adalah khabar. Nah, dan ini adalah na'tun terhadap khabar. Na'tun terhadap khabar. Nah, jadi yang mau tanyakan adalah ini. Talibun ini yang mana? Jangan sampai terkecoh karena kita sudah mempelajari talibun dan mempelajari khabar. Jangan sampai sudah terlalu lama di dalam na'tun, man'ut dan na'at, lupa pelajaran tentang khabar. Nah, kan? Al-muhandisu al-jadidu, insinyur yang baru itu merupakan atau terserah tambahan ininya sesuai dengan konteksnya. Merupakan misalnya talibun mujtahidun, merupakan murid yang bersungguh-sungguh. Nah, ini ada salah satu orang yang mengatakan ini na'at.
Nah, ini bukan na'at karena kenapa tidak terjadi kesan sempurna. Ini ma'rifah, nakira, dan nakira. Oke? Selanjutnya yang terakhir. Oops. Sudah selesai. Oh, selesai ya? Sudah cukup 5. Oke? Kemudian kita pindah ke yang kedua. Kelihatan? Oke? Ada latihan di bawah. Di bawah ada latihan. Bacalah teks berikut ini, terjemahkan lalu sebutkan status setiap kata yang ada. Status setiap kata yang ada. Kemudian diterjemahkan nantinya. Nah, di situ sudah tidak ada barisnya. Dibaca sendiri, dibaca semua. Ya. Oke. Yang pertama, al-hadaratul islamiyatu raqiyatun. Latihannya al-hadaratul islamiyatu raqiyatun. Al-hadaratu ini posisinya dalam kalimat sebagai apa? Halo? Posisinya al-hadaratu dalam kalimat Mubtada. mubtada. Nah, mubtada. Dia muannas atau muzakkar? Mu'annats. Muannas karena ada tamarbuta. Ada Barakallahu fiik. Itu perlu, itu nanti akan ada seterusnya. Dimanapun kita berada, identifikasi mudzakkar muannas sama mufrad musanna dan jamak itu terus ada. Nah, ini karena beralif lam mubtada apa namanya? Ma'rifah, maka dia adalah mubtada. Kemudian al-islamiyatu. Al-islamiyatu posisinya dalam kalimat sebagai Na'tun. Na'tun terhadap al-hadar. Al-hadar. Artinya al-hadara peradaban atau hadara al-islamiyah itu peradaban yang sifatnya Islam itu raqiyatun. Raqiyatun ini posisinya sebagai khabar. Raqiyatun. Al-hadaratul islamiyah itu hadara yang sifatnya Islam itu raqiyatun, luhur, tinggi. Raqi artinya tinggi. Tinggi. Nah, bisa. Kemudian yang kedua, al-madaniyatu khasatun wa ammatun. Al-madaniyah, madaniyah itu ini tentang hadar dan madaniyah. Al-madaniyah itu mubtada karena berada di awal kalimat dan dia beralif lam. Ma'rifah. Kemudian khasatun khabar. Khabar. Barakallahu fiik. Dia adalah khabar. Dia adalah khabar terhadap al-madaniyah. Jadi di sini yang kedua tidak ada ininya. Kemudian wa ini namanya huruf atap, huruf mengatapi. Jadi dia sama juga dengan yang pertama. Nah, jadi kalau ada huruf waw hampir sama dengan hampir sama dengan man'ut dan na'at. Nah, cuma diperantara oleh huruf waw. Jadi al-madaniyah itu khasatun wa ammatun.
Madaniyah. Madaniyah itu khasatun wa ammatun. Ada yang khas, ada yang khusus dan umum. Madaniyah itu khusus dan umum. Nah, ada yang khusus dan ada yang umum. Kemudian, Berarti dia posisinya khabar juga tuh Ustaz? ya, Posisinya khabar juga atau naat dia itu? dia bukan naat. Jadi karena ada wawunya, dia namanya ma'tuf. Oh, gitu. Nah, kita belum pelajari, akan tapi tidak apa-apa. Oh. Sedikit-sedikit ada penambahan dari karena supaya tidak monoton terhadap apa namanya yang sudah kita pelajari. Jadi dia bukan mubtada, bukan juga khabar dan juga bukan naat. Oh, iya. Nah, jadi ini ada huruf waw yang menandakan bahwasanya dia namanya ma'tuf. Nah, diatapi. Jadi madaniyah ammatun wa khasatun. Oke? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita lanjut. Kemudian al-ashkalul ma'diyatu madaniyatun ammatun. Al-ashkal, ini al-ashkal apa posisinya dalam kalimat? Mubtada. Dia mubtada. Sudah lancar boleh. Kemudian al-madiyah itu. Pokoknya ada di dalam. Al-madiyah itu Mubtada naat. Natun. natun. Ada juga. Kenapa bisa natun? Yang Khabar, al-ashkal khabar. ini Khabar. tidak ada tamarbutannya. Kabar. Eh? Jamak taksir yang pertama jadi Barakallahu fiikum. Al-ashkal ini adalah jamak taksir dari syaklun. Syaklun, syaklani, ashkalun. Bentuk, syaklun satu bentuk, syaklani dua bentuk, ashkalun banyak bentuk, Ya. bentuk. Karena dia adalah jamak taksir dan jamak taksirnya gairu akil, Ya. makanya dia disifati dengan Muannas mufrad. muannas mufrad. Nah, makanya al-madiyah dia mufrad dan muannas. Jadi mubtada, natun, kemudian madaniyah. Iya. Bukan. Apa kedudukannya madaniyah? Khabar dia kan. Dia Dia nakira. adalah Khabar. khabar. Barakallahu fi. Dia adalah khabar. Ammatun Khabar Jadi naat. Apa? dua juga. kabarnya. Dua khabar ya naat. natun. Natun dari madaniyah. Barakallahu. Dia natun terhadap. Madaniyah. Jadi itu natun berarti ada man'utnya. Oh. Ada yang diikuti. Kalau yang diikuti itu nanti cara menerjemahkannya dan maknanya ikut sama yang diikuti. Jadi cara menerjemahkannya ini al-ashkal madiyah itu bentuk-bentuk al-madiyah yang apa namanya yang tampak itu bentuk-bentuk materi yang lahiriah, bentuk-bentuk yang madiyah itu bentuk-bentuk yang madiyah itu yang tampak itu madaniyatun ammatun, merupakan madaniyah yang umum, ya kan? Umumnya ini sifatnya kemana? Al-madiyah tadi bukan khabar Sifatnya ya. madaniyah. Ya. Al-madiyah tadi bukan khabar ya. Al-madiyah bukan khabar. Kenapa kita mengatakan bukan khabar? Karena terjadi kesesuaian yang sempurna dari al-ashkal. Sama-sama ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Nah, maka karena sama-sama ma'rifah, kita mengatakan bahwasanya dia adalah man'ut wa na'at. Nah, nanti madaniyah baru Kabarnya. baru nakirah. Ya. Kabarnya naat. Jadi ini alif lam yang memberikan fungsi terhadap maknanya. Oh, iya. Alif lam. Makanya kalau kita menjadikannya sebagai khabar, maka artinya adalah al-ashkalu madiyatun. Bentuk-bentuk itu madiyah, mati, dapat dilihat. Iya. Atau tampak. Ya kan? Nah, kalau kita mengatakan al-ashkal madiyah itu berarti bentuk-bentuk yang tampak itu yang dapat kelihatan itu adalah madaniyatun ammatun.
Nah, dia adalah madaniyah yang umum. Nah, beda ininya kan? Beda maknanya. Beda maknanya kalau tidak ada alif lamnya di sini. Berarti al-ashkalul madiyatu itu natun wal man'ut. Ya. Terus madaniyatun amatun juga natun man'ut juga. Madaniyahnya khabar. Khabar. Oh, Adanya khabar. Kemudian man'ut dan amatun na'tunnya. ya. Berarti khobar man'ut. Ya, khabar yang man'ut. Ini sama dengan apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemarin. Ya, Adalah man'ut na'tun masuk pada jumlah ismiyah. Iya. Masuk pada jumlah ismiyah artinya apa? Na'tun itu bisa dimasuk pada mubtada dan bisa juga masuk pada khabar. Tinggal bagaimana kita mengidentifikasi kesesuaian antara keduanya. Nah, yang mana? Karena kenapa? Karena ini kan madaniyah. Madaniyah adalah muannas mufrad. Ya. Ya. Muannas mufrad dan nakirah. Kemudian karena dia posisinya adalah khabar, maka dia di rafa, marfu' dengan dhammah. Jadi madaniyatun. Sama. Maka sifatnya harus muannas mufrad nakirah dan mengikuti. Ini madaniyah dan al-madiyah tidak sama. Madaniyah dan ashkal tidak sama dari segi nakirah ma'rifahnya atau ma'rifah nakirahnya. Makanya cara menerjemahkannya ini al-ashkal madiyah dulu diterjemahkan. Ini dulu diterjemahkan. Nah, kemudian ini kawarnya kan. Al-ashkal madiyah, bentuk-bentuk yang sifatnya lahiriah itu, yang terlihat itu madaniyatun. Kenapa bentuk-bentuk itu? Madaniyatun ammatun. Adalah madaniyah yang sifatnya umum. Oke? Ada masalah di sini? Lanjut. Lanjut. Oke. Al-ashkalu, ini sedikit kompleks. Ada tambahan-tambahannya. Ya. Al-ashkalul madaniyatu anil hadarati khasatun kattamathil. Ini perhatikan. Ini cuma ada tambahan huruf jar dan majarur. Anil hadarati. Anil hadarati dan kattamathil. Kalau itu dibuang, maka yang muncul adalah al-ashkalul madaniyatu khasatun. Ya kan? Al-ashkalul madaniyatu, bentuk-bentuk al-madaniyah itu khas, ada yang khas. Karena kalau seperti ini kalimatnya, itu akan memberikan informasi kepada kita bahwasanya semua bentuk-bentuk madaniyah itu khas. Maka diberikanlah penjelasan. Ini ada penjelasannya. Al-ashkal madaniyatu anil hadara, bentuk-bentuk madaniyah yang berasal dari hadara. Yang berasal dari hadara. Khasatun, baru ada kabarnya. Maka cari, oh ini apa ini? Mubtada, mana kabarnya? Anil hadarati, bukan. Oh, ternyata di sini kabarnya. Kabarnya dia di khasatun. Jadi penekanan untuk memberikan informasi itu di khasatun. Al-ashkalul madaniyah itu bentuk-bentuk madani anil hadarati yang berasal dari hadara khasatun. Dia adalah khasa, dia khusus. Khas. Kattamathil, seperti patung-patung. Patung-patung yang dikhususkan untuk disembah.
ya kan? Seperti juga apa namanya patung-patung yang ada di salib dan lain sebagainya. Itu semua adalah al-ashkal madaniyah. Karena kenapa? Karena berasal dari hadarah, makanya dikatakan khassa. Ustadz, jadi itu Iya. anil hadarati disebut apa? Dia di sini cuma majarur, Jar majrur. cuma majarur, penambahan. Makanya kita mengatakan bahwasanya dalam jumlah ismiyah yang paling berperan di dalamnya adalah mubtada dan khabarnya. Nah, kemudian di antara mubtada dan khabar ini nantinya ada penjelas-penjelas yang menjelaskan mubtada'nya atau menjelaskan khabarnya atau menjelaskan keduanya. Nah, ini anil hadarah adalah penjelasan terhadap al-ashkalul madaniyah. Ashkal madaniyah. Jadi penjelas saja. Terus kalau ada huruf jar itu di depannya, Ustaz, yang dijar hanya yang di depannya saja. Yang khossa itu tidak ikut dijar. Tidak ikut dijar. Karena kenapa? Karena dia adalah khabar. Jadi itu yang huruf jar cuma menjar yang di depannya. Ini di depannya atau di belakangnya ini? Setelahnya. Yang belakang. Setelahnya, ya, Kalau kita sudah sepakat di belakang, setelahnya. oke, kita mengatakan di belakang. Bukan di Tergantung depan. cara pandang. Ustaz. Jadi dia cuma menjar yang di belakangnya saja. Iya. Yang berhubungan dengan dia. Kalau ada kata Kata kedua setelah itu. Ya, memperantarai, apa istilahnya itu? Di tengah-tengahnya. Maka Jadi itu wasit. tidak pernah terjadi dalam huruf jar berpisah dengan yang dijar. Oh iya, hanya itu toh saja. Jadi yang di belakangnya itu pasti, itu yang dijar. Nah, makanya seperti ini. Katamathili. K. Ini K adalah huruf jar. Maka yang dijar itu adalah di belakangnya. Huruf Kalau ada jar contoh, tidak ada hubungannya dengan khassa. Tidak ada hubungannya dengan khassa. kalau itu Ustadz kan kata mithili. Terus ada contoh yang lain misalnya di belakangnya. Ikut enggak menjadi kasroh? Tergantung. Kalau ada wawunya seperti ini, maka ikut jadi kasrah. Ikut. Masya Allah. Ya. Tabarakallah. Oke. Dan biasanya kalau sudah K, tamathili itu ada wawunya. Iya. Ada wawunya. Karena kalau tidak ada wawunya berarti dia adalah na'tun dan itu tidak bisa jadi na'tun. Jadi dia kalau ada wawunya artinya apa? Ini yang di belakangnya ini bisa menempati tempatnya di sini. Posisinya sama. Sama ya posisi. Seperti misalnya at-tullabu Muhammadun wa Ahmadun wa Zaidun wa Aliyun wa Khalidun wa Ammar. Ini semua at-tullab. Artinya apa? Antara satu dengan yang lain itu bisa saling menempati. Kalau ada waw. Waw atap. Insya Allah akan ada ininya. Akan tapi tidak apa-apa kita nyempel-nyempel sedikit untuk memudahkan sedikit dalam membaca. Oke? Sampai di sini ada masalah? Alhamdulillah. Insya Allah. Oke. Kalau tidak ada kita pindah ke yang ketiga. Maaf, saya minum dulu sebentar. Luar biasa. Ini Ustaz, file PDF-nya belum dibagi di grup ini Ustaz. Yang mana? Yang sekarang Ustaz. Oh, belum dibagi kan? Iya Ustaz. Kalau di Misal nanti Belum Ustadz. iya, nanti Ustaz Arman yang bagikan. Di modul tidak ada teksnya Ustadz. Soalnya Ya. Baru memang saya kasih tadi pagi. Oke, insya Allah nanti dibagikan. Kemudian kita pindah ke membaca ini. Nah, ini saya kira tidak terlalu. Kita sudah mulai sedikit ada bayangan. Al-hadaratu al-islamiyatu.
Nah, ini al-hadarah. Kalau seperti ini bentuknya, tidak ada embel-embelnya di belakang. Kalau dia judul biasanya adalah kabar. Kalau dia judul biasanya kabar. Kenapa beralif lam? Nah, itu nanti insya Allah ada penjelasan ininya. Tidak usah terlalu ke sana. Yang jelasnya di sini adalah hadaratul islamiyah itu, hadarah adalah man'ut, dia man'ut, dan al-islamiyah itu na'tun. Karena sama-sama mu'annas, mufrad, dan ma'rifah. Makanya al-islamiyah itu mengikuti, dia mengikuti barisnya al-hadaratu. Kemudian hunalika ini dia masuk kategori dalam isim isyarah. Kalau isim isyarah juga masuk dalam isim ma'rifah. Jadi itu kan, kalau mengatakan itu berarti tertentu. Hunalika ada, di sana ada. Di sana ada. Hunalika. Enggak usah terlalu, karena kita belum pelajari. Insyaallah nanti akan kita sedikit dalami yang seperti ini. Kalau sudah selesai semua, sudah bisa mengidentifikasi pokok-pokok kalimat yang harus dipahami, maka insya Allah kita akan mengidentifikasi. Kemudian farqun, perbedaan. Ini adalah kabar. Kabarnya hunalika, karena hunalika yang ma'rifah, dia menjadi mubtada. Farqun ini adalah kabarnya. Jadi di sana, artinya di sana ada perbedaan. Di sana ada perbedaan. Farqun baina, antara. Ini baina setelahnya selalu mudhaf. Selalu mudhafun ilaih. Maka setelahnya itu al-hadarati. Insyaallah akan kita pelajari di pertemuan yang ke-9 kalau tidak salah ini. Baina al-hadarati wal madaniyah. Ada perbedaan antara al-hadarati, dia mudhafun ilaih, ke baina. Dan baina ini selamanya dibaca baina, tidak pernah bainun, tidak pernah baini. Dia baina terus. Kenapa? Dia istilahnya dharaf, sama seperti amama, wara'a, fauqa, tahta. Semuanya di apa namanya? Semuanya di baris fathah, dan tidak pernah bainun, bainan, bainin. Dia baina terus. Makanya kalau ada ba, ya, dan nun, oh baina. Tidak ada yang lain. Nanti ya, secara umum 95% bacanya baina. Baina, dan setelahnya itu di mudhaf ilaih, di kasrah. Bainal hadarati wa, ini adalah lagi waw. Waw huruf ataf. Nah, maka dia sama dengan al-madaniyah. Kalau tidak ada ini sama persis, ya kan? Cuma ini huruf yang memberikan kata penegas bahwasanya ada perbedaan antara hadarah dan madaniyah. Bainal hadarati wal madaniyati. Wow, ini huruf ataf, makanya madaniyati mengikuti barisnya al-hadarati. Mengikuti barisnya al-hadarati. Jadi ada perbedaan antara hadarah dan madaniyah. Oke. Fal hadaratu, maka adapun hadarah, fal hadarah itu di sini adalah mubtada. Fa-nya ini namanya fa'ut tafri', insyaallah nanti. Dia cuma memberikan gambaran bahwasanya apa yang membedakan. Fa. Nah, ini karena seperti karena al-hadar itu adalah ini. Fal hadaratu, adapun hadarah, hiya majmu'ul mafahimi anil hayati. Dia adalah majmu'un. Kumpulan. Ini tempatnya adalah dia khabar. Al-hadaratu hiya majmu'un, kumpulan, al-mafahimi, sekumpulan al-mafahim. Nah, jadi setelahnya ini dia adalah mudhaf ilaihi. Ya kan? Sebelumnya majmu'un. Nah, kemudian di setelahnya
Berarti apa? Ini dua kata ini adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Majmu'ul mafahimi, sekumpulan pemikiran. Sekumpulan pemahaman-pemahaman. Hiya majmu'ul mafahimi anil hayati. Anil hayati ini cuma penjelasan, akan tapi penjelasan ini sangat penting. Ya kan? Nah, dan dia tidak memiliki tempat. Jadi anil hayati. Ya, semuanya sudah kita bisa identifikasi semua. Mulai dari pertama tadi hunalika farqun bainal hadarati wal madaniyah wal hadarati majmu'u al mafahimi anil hayati. Jadi sekitar 60% ini sudah sering kita dengar. Nah, kemudian wa ini atap ke al-hadarah, ke sini. Makanya dia juga Barisnya di sama. dhamma, sama-sama tempatnya ini. Sama-sama di Ini. Kenapa? Kan ini mengatakan bahwasanya ada perbedaan. Kan mengatakan ada perbedaan, maka al-hadaratu dan al-madaniyatu ini beda. Kalau al-hadarah dan al-madaniyah beda, ini al-hadarah sudah dijelaskan, maka sekarang yang madaniyah lagi dijelaskan. Wal madaniyatu hiya al-ashkalu al-madiyatu. Madaniyah itu adalah bentuk-bentuk al-madiyah, bentuk-bentuk yang sifatnya lahiriah. Al-ashkal al-madiyah. Al-madiyah ini adalah apa kedudukannya al-madiyah? Halo? Muhammad Azwar Komarudin? Al-madiyah itu. Naat. Na'tun, barakallahu fiki. Dia adalah na'tun. Jadi al-ashkal yang sifatnya madiyah itu, kenapa dia na'tun? Ini tadi sudah dibahas di latihannya. Latihan. Ya. Lil asya'il mahsusati. Lil asya' ini ada dua kata, li. Li huruf jar. Al asya'i. Al asya' ini adalah ma'rifah. Al mahsusati. Al asya' ini adalah sesuatu. Dari segi adat dia mufrad, mutsanna atau jamak? Jamak. Jamak apa? Jamak taksir kayaknya. Jamak taksir, jangan dikayanya. Insyaallah jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Barakallahu, jamak taksir. Mufradnya? Ya. Syai'in. Syai'un. Barakallahu fi. Syai'un, syai'ani, asya'un. Kemudian ditambah di lam al-asya'. Dimasuki huruf jar lil asya'i. Al-mahsusati. Al-mahsusati. Di ikhtas apa? Apa kedudukannya al-mahsusati? Mudaf lain. Sama-sama ini sama-sama ma'rifah. Kalau ma'rifah itu biasanya sama seperti ini. Majmu' sama al-mafahim. Na'tun dari asya. Barakallahu fiki. Ini adalah na'tun dari al-asya. Kenapa kita mengatakan na'tun? Terjadi kesesuaian dalam masalah hukum. Asya ini adalah jamak taksir yang gairu akil. Jamak taksir yang gairu akil, makanya pasangannya adalah mufrad muannats. Mufrad muannats. Barakallahu fi. Kita dapat lagi asya'i al-mahsusati. Berarti hiyal ashkal madiyah adalah bentuk-bentuk yang kelihatan lil asya'il mahsusati, terhadap segala sesuatu. Sesuatu karena ini jamaknya mengatakan sesuatu atau segala sesuatu al-mahsusah yang dapat diindra. Ya kan? Jadi al-asya'i al-mahsusati, segala sesuatu al-mahsusati yang dapat diindra. Kemudian allati ini adalah isim mausul, kita belum pelajari, tidak usah. Tusta'malu. Ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kalau yang kita kenal cuma 4 huruf biasanya, ini sudah sampai 1 2 3 4 5 6. Kenapa? Ini ada tambahan hurufnya. Tambahan hurufnya
tiga di sini. Jadi asalnya adalah istamala. Oh, stop. Istamala. Jadi insya Allah nanti pertemuan ke-10 kita pelajari tentang saraf. Itu ada di antara kata kerja, kerja yang ada yang mazid, ada yang sulasi istilahnya kemarin, sulasi 3 huruf. Ada yang sulasi mazid biharfin, ada yang tambahan 1 huruf, ada tambahan 2 huruf, dan ada tambahan 3 huruf. Ini termasuk yang tambahan 3 huruf. Fil mudhari'. Tusta'malu artinya al-asya' al-madiyah ini adalah yang digunakan pada saat ini, sekarang. Jadi yang kalau sudah digunakan itu berarti bukan madaniyahnya sekarang. Itu madaniyahnya orang dulu. Berarti tusta'malu fi syu'unil hayati. Fi huruf jar. Jar. Ya, syu'uni majrur. Majrur. Kemudian al-hayati, perhatikan ini syu'uni nakira, kemudian al-hayati ma'rifah. Maka dia adalah mudhaf dan mudhaf ilaihi. Oh, mudhaf ilaihi kalau nakira ma'rifah. Kan kalau al-asya' al-mahsusah, il-asya'il mahsusah, ini nakira-nakira. Ya. Nah, kalau ini nakirah kemudian ma'rifah fi syu'unil hayati mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kita pusing di sini. Mau di apa ini? Di anu saja, langsung saja di kasar di depannya. Fi syu'uni al hayati. Nah, karena berarti yang di belakangnya itu adalah tambahan-tambahan ini. Tambahan karena kita sudah tahu, sudah dapat pokok kalimatnya, mubtada khabarnya. Ya, sama. Ustaz, kalau nakir fi'il fa'ilnya, ya. Saat di nakira, setelah nakira baru ketemu dengan ma'rifah itu pasti mudhaf ilaih, Ustaz. Kebanyakan 90%, 85% sampai 95%. Iya. Nah, untuk pertama insya Allah nakira dan ma'rifah, maka itu mudhaf ilaih. Kita belum sampai di sana. Pertemuan ke-9. Sama seperti ini majmu'ul mafahimi kan? Majmu'u al-mafahimi. Nah, sama itu. Oke. Allati tusta'malu yang digunakan fi syu'unil hayati, dalam, kalau fi kan dalam, syu'uni urusan hidup. Jadi dalam urusan hidup. Atau kalau diartikan yang dalam yang digunakan dalam kehidupan. Misalnya seperti itu saja. Digunakan dalam kehidupan. Kemudian wa takunul hadaratu khassatan. Dan hadara itu khassa, khassatan ini belum kita pelajari, nantilah. Ini dinasab. Itu dinasab karena ada ini takunu. Takunul hadaratu khassatan hasaba wijhati. Ini mudhaf dan wijhati mudhaf ilaihi. Kemudian mudhaf ilaihi lagi ke an-nadhari. Itu. Wijhati ini tidak ada di lamnya. Ini ada di lamnya. Maka hasaba wijhatin nadri fil hayati. Artinya hadara itu khusus, sesuai, hasaba sesuai, wijhati sudut an-nadri pandang. Sesuai sudut pandang fil hayati pada kehidupan. Nah, ini ada hubungannya dengan tariqul iman, ya kan? Pandangan orang tentang kehidupan. Kemudian fi hini, nah, ini fi hini. Fi hini. Pada huruf jar hini. Takunul madaniyatu khassatan wa ammatan. Nah, di mana madaniyah itu khassatan wa ammatan. Ini ada waw ikut sama di belakangnya. Khassatan wa ammatan. Nah, kalau madaniyah khassa wa ammah. Khusus dan umum. Nah, fal ashkalul madaniyatu, maka ada pun bentuk-bentuk madaniyah ini allati tuntiju anil hadarati, allati tantuju anil hadarati, yang dihasilkan daripada hadara. Fal ashkalul madaniyatu allati tantuju anil hadarati. Ini anil langsung hadarati. Itu saja. Tidak pernah diperantarai dengan sesuatu, dengan apapun.
Kecuali mungkin kalau turun ke bawah. Karena annya di sini, nah, itu bisa diperan. Kalau seperti ini maka dia yang di belakangnya itu pasti dijar. Anil hadarati kattamathili, seperti at-tamathil, seperti patung-patung. Ataukah misalnya was-salibi, dan salib. Dan salib. Takunu khasatan. Nah, jadi al-ashkal madaniyah yang dihasilkan, tantuju dihasilkan anil hadarati, dari hadara, kattamathili, seperti patung-patung, takunu khasatan. Dia menjadi khas. Dia menjadi khusus. Wal ashkal madaniyatu, dan adapun al ashkal, bentuk-bentuk madaniyah, allati tantuju anil ilmi wa taqaddumihi, yang dihasilkan anil ilmi, dari ilmu pengetahuan, wa taqaddumihi, dan perkembangannya, was-sinaati, dan produksi, waruqiha, begitu pula perkembangannya. Taqaddum kalau ilmu pengetahuan, kalau as-sinaah arti senantiasa naik, itu artinya ruqi. Nah, makanya kan kalau sinaat, industri itu senantiasa naik ininya. Nah, dulu mobil misalnya cuma seperti ini, naik, motor seperti naik, handphone seperti ini, namanya sinaah, waruqiyah, dan perkembangannya. Takunu ammatan, itu menjadi ashkal madaniyah yang umum, amatun. Wala takhtassu biha ummatun minal umami. Wala takhtassu biha ummatun, dan tidak dikhususkan dengan madaniyah yang umum tadi, ummatun. Ummatun ini fa'ilnya. Fa'ilnya terhadap takhtassu. Umat tidak mengkhususkan. Dan minal umami, dari umat, satu umat dari umat-umat yang lain tidak mengkhususkan atau tidak dikhususkan terhadap madaniyah tersebut. Bal takunu alamiyatan. Ini kalau ada takunu, kana, dan takunu, dan kun, itu setelahnya dia adalah di rafa, kemudian dinasab. Insya Allah nanti. Ini dipelajari nanti di advance. Bal takunu alamiyatan. Bahkan, bal ini juga masuk ke dalam huruf ataf. Insya Allah nanti dipelajari. Belum sampai di sana. Takunu alamiyatan. Dia menjadi alamiyatan, internasional, global. Sifatnya alam. Kalau alam, biar di luar bumi masuk juga. Kas-sinaati wal ilmi, seperti as-sinaah wal ilmi, seperti perindustrian dan ilmu pengetahuan. Ilmu ini adalah ilmu yang ilmu, bukan thaqafah. Yang kas-sinaati wal ilmi, seperti industrian dan waw. Ini waw huruf ataf seperti tadi, ini ma'rifah. Kemudian sama-sama dijar. Tidak mesti sama as-sina ini wal ilmati, tidak mesti. Nah, insyaallah nanti itu akan kita pelajari. Oke, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Ya, Ustaz, tabe. Ya. Kita tadi bilang kalau ada takunu di belakangnya di rafa dan di nasab. Ya. Nah, kenapa watakunul hadaratu hasatan, yang dinasab itu hasatannya, hadaratunya tidak? Apa karena dia mau bertada? Tidak bisa dijawab. Yang mana? Yang ini? Yang baris ketiga, Ustaz. Takunu khasatan. Baris ketiga, Ustaz, dari atas. Watakunu hadaratul hasatan. Watakunu al-hadaratu khasatan. Ya. Yeah. Seperti itu. Iya. Kenapa hadaratunya itu tidak di rafa lalu dinasab? Apakah ini hadaratunya di rafa, kemudian khasatannya dinasab. Ini beda. Kalau yang dibawa langsung takunu alamiatan. Yang dibawa takunu alamiatan. Ini takununya ada sebenarnya kata-kata di depannya, cuma
tidak ditampilkan karena sudah ada sebelumnya, yaitu al-madaniyah atau al-ashkalul madaniyah. Berarti sekiranya ditulis di situ berarti al-madaniyah tuh. Bal takunul madaniyatu alamiyatan. Iya. Ya. Siap. Bahkan takun madaniyah ini yang tadi dijelaskan sebelumnya itu alamiyatan. Dia adalah sifatnya global. Yep. Ada yang ini. Insya Allah nanti akan sampai ke sana sedikit-sedikit. Kita yang agak Oke. larut. Yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini. Sebelumnya, silakan. Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada, kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan besok ya. Insya Allah kita lanjutkan besok. Dan mudah-mudahan karena pertemuan yang ke-7 dan ke-8 juga sudah ada latihannya. Latihannya ke-7 dan ke-8 berbeda dari 5 pertemuan pertama kita. Ini sudah mulai kita masuk ke dalam pembentukan kalimat. Nah, kan tapi kalimatnya disederhanakan supaya bisa sesuai dengan pelajaran kita. Saya ambil dari kitab Nizam, cuma saya sederhanakan. Tidak terlalu banyak rempah-rempahnya. Sederhanakan. Nah, mudah-mudahan nanti itu insya Allah akan mengantarkan kita untuk lebih familiar dengan susunan kata bahasa Arab. Oke? Kalau tidak ada, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan berberkah dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bersama-sama menutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wallahu musta'an wa ilaihi tiklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Barakallahu fikum. Ini. Ya. Stop recording.